Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Barusan Ibu baru ini nama Mbak Sri ini. Kita lanjut untuk perkuliahan hari ini ya. Kita lanjutkan ke kuliah kelima yang seharusnya ini sudah di minggu ke-6, tapi karena kita kemarin habis menyelenggarakan kuis, maka hari ini kita baru akan membahas pokok bahasan yang kelima. Kita akan bicara soal sewa guna usaha ya, atau sering disebut dengan leasing. Kita bicara pada hari ini. Saya persilakan yang belum masuk ke kelas ya. Ini waktunya sudah lewat 1/4 jam. 15 menit saya sudah telatnya. Karena baru bimbingan skripsi juga, baru Zoom untuk bimbingan skripsi. Nah, ini sudah lewat 15 menit. Tadi ketua kelas sudah memberitahu katanya sudah pada masuk Zoom. Nah, sekarang ibunya sudah masuk, kenapa yang lainnya belum muncul? Dewi, aku minta tolong dicek nanti satu persatu yang tidak ada di kamera, tolong dicatat saja ya. Ibu tidak punya waktu untuk panggil-panggil. Tolong difoto saja, nanti fotonya serahkan ke ibu. Itu saja. Hari ini kita bicara soal apa tadi, SGU ya. Kita bicara soal sewa guna usaha ini. Ini juga merupakan salah satu dari lembaga pembiayaan yang ada ya di Indonesia, yang juga diatur kemarin di dalam Kepres dan di dalam Kepres 61. Nah, ini sewa guna usaha berbeda dengan modal ventura ya. Kalau modal ventura kemarin itu karakteristiknya Anda sudah bisa tahu bahwa karakteristik daripada modal ventura itu adalah ikut serta ya, atau menyertakan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha ya, dengan cara-caranya. Kemudian nanti sewa guna usaha itu berbeda lagi. Dia akan memberikan bantuan kepada perusahaan yang membutuhkan, tetapi perusahaan yang membutuhkan tidak disebut sebagai pasangan usaha, karena perusahaan penyewa guna usahanya nanti tidak jadi pendamping ya, tidak secara manajerial tidak mendampingi perusahaan yang akan meminta jasa dari perusahaan sewa guna usaha. Tapi cukup memberikan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan yang memanfaatkan jasa lembaga pembiayaan ini. Ya. Ini dipindahin dulu. Oke, kita lihat dulu istilah dan pengertiannya. Sewa guna usaha. Ya. Sewa guna usaha itu dalam bahasa asing disebut leasing. Ya, leasing. Karena lease adalah artinya sewa. Ya. Jadi menyewa guna usahakan, di sini yang dimaksud yang disewakan adalah barang modal. Ya. Jadi berbeda dengan sewa menyewa pada umumnya yang objeknya boleh apa saja. Ya. Kalau di dalam KUH Perdata ada perjanjian bernama namanya sewa menyewa. Nah, itu objeknya boleh barang apa saja.
Ya. Nah, untuk sewa guna usaha itu objeknya berupa barang modal. Nah, barang modal itu ialah barang yang nanti akan digunakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Ya. Jadi termasuk modal bagi sebuah perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatannya. Ya, jadi seperti mesin-mesin. Nah, itu disebut dengan barang modal. Artinya itu memang dibeli untuk menjalankan atau menjadi bagian dari modal yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Ya. Itu ini karakteristik dari sewa guna usaha. Kalau apa namanya Ventura, modal Ventura kemarin adalah penyertaan modal. Karakteristiknya kalau ini karakteristiknya menyewakan barang modal. Ya. Nah, namanya nyewa ya sama dengan sewa menyewa pada umumnya. Ya, penyewanya itu nanti akan membayar secara berkala. Ya, akan membayar secara berkala sesuai dengan yang diperjanjikan. Ya. Kemudian tergantung daripada jenisnya, maka si SGU ini bisa saja ada yang mempunyai opsi. Kemarin kan sudah ada yang tanya tuh, bagaimana dengan barang modal yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan, apakah menjadi hak milik pihak penyewanya atau diambil lagi gitu. Nah, itu tergantung leasing yang diambil, ya, tergantung perjanjian SGU yang diambil, ya. Apakah dia nanti mau finance lease atau mau operating lease? Yang pada umumnya terjadi, yang pada umumnya digunakan di masyarakat sih yang finance lease, ya. Tapi kalaupun memang mau diperjanjikan yang operating lease ya tidak apa-apa, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya finance lease ini artinya pada akhir perjanjian ada hak opsi, ya, ada hak opsi untuk memilih bagi si lesi untuk memilih membeli barang modal itu atau mengembalikan kepada lesornya atau memperpanjang sewanya, ya, itu untuk jenis finance lease, ya. Tapi kalau operating lease itu tidak ada opsi seperti itu. Jadi begitu sewanya habis, ya barang modal itu harus dikembalikan kepada pihak lesor, gitu ya. Itu jadi pembayaran secara berkala bisa diikuti dengan adanya hak opsi serta perhitungan nilai sisa atas objeknya. Jadi harga objek itu berapa? Katakanlah misalnya harganya 500 juta atau 5M misalnya, kemudian sudah diangsur dalam sekian tahun, diperhitungkan kalkulasi beserta bunga segala macam, sisanya misalnya tinggal 2M, ya silakan bisa opsi bagi si penyewa atau lesinya itu untuk membeli barang modal itu seharga sisanya itu. Ya, tapi kalau dia memilih untuk mengembalikan ya juga tidak apa-apa gitu kalau untuk jenis yang finance lease, ya. Jadi perusahaan SGU-nya sendiri, sewa guna usahanya sendiri atau leasing company-nya adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Nah ini ya, kemarin kan saya pertanyakan juga apa karakteristiknya. Nah, nanti Anda bisa beda-beda, tinggal nanti masyarakat yang membutuhkan itu sesuai dengan kebutuhannya. Apakah dia akan meminta pendampingan, minta disuntik pembiayaannya saja, dia bisa menggunakan modal Ventura. Tapi kalau dia hanya mau mengambil barang modal saja, menyewa barang modal saja, ya dia bisa menggunakan leasing company. Ya. Jadi perusahaan leasing company sendiri adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Nah ini ciri khasnya dia. Ya.
baik penyewaan itu dilakukan secara finance lease. Tadi saya sudah jelaskan finance lease artinya ada hak opsi di akhir perjanjian bagi si lessee atau dengan sistem operating lease untuk digunakan oleh penyewa. Ya, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu sesuai perjanjian, tentu saja ini pasti ada perjanjiannya, berdasarkan pembayaran secara berkala. Ini pengertian leasing yang sesungguhnya, ya, barang modal, pembelian barang modal oleh perusahaan pembiayaan yang memang barang modal itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian Anda sering mendengar leasing motor, leasing mobil, leasing apalagi itu. Nah, itu istilah yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Leasing kok bentuknya seperti itu. Padahal sebetulnya leasing itu asal mulanya adalah sebagai pengertian dari sewa guna usaha yang khusus yang disewa guna usahakan itu adalah barang modal. Ya, saya nggak tahu kalau dia leasingnya itu adalah mobil truk misalnya yang digunakan untuk pengangkutan barang karena kebetulan perusahaannya adalah perusahaan pengangkutan misalnya, ya bisa saja itu dikategorikan sebagai leasing. Tapi kalau dia mengambil motor kemudian dipakai sendiri, tidak ada urusannya dengan kegiatan sebuah perusahaan, itu penggunaan istilah yang kurang tepat gitu ya. Lebih tepat lagi dia menggunakan istilah sewa beli yang ada di KUH Perdata. Nah, ya. Itu sewa beli, artinya disewa, kemudian pada akhir ceritanya sewanya selesai, angsuran selesai, maka hak milik akan beralih kepada penyewa. Kalau jual beli kan ketika jual beli deal tentang objek, kemudian terjadi pembayaran dan terjadi penyerahan barang, maka selesailah perjanjian jual beli dan tujuannya adalah mengalihkan hak milik. Nah, kalau sewa beli itu namanya aja sewa beli, disewa, dibeli. Ya, artinya sepanjang masih dalam angsuran, maka status barang objeknya itu adalah barang sewa. Ya, barang sewa. Gitu. Nah, yang sewa beli yang ada di KUH Perdata itulah yang dipergunakan oleh masyarakat untuk menjual belikan motor dengan cara angsuran. Ya, kita sekarang kan punya uang 500.000 aja katanya bisa bawa pulang motor, nggak tahu mungkin sekarang udah naik jadi 1 juta kali ya. Nah, itu kan itu sebetulnya yang dibeli kan barang konsumtif ya, bukan barang modal. Ya, barang konsumtif karena motornya mau dipakai untuk kuliah, mau dipakai untuk pasar sama emak-emak misalnya. Itu barang konsumtif namanya ya. Dia tidak menjalankan perusahaan gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan SGU atau leasing yang sesungguhnya ini adalah objeknya itu adalah barang modal. Ya, artinya betul-betul si lessee ini adalah perusahaan gitu ya. Perusahaan yang membutuhkan modal berupa barang-barang yang akan digunakan menjalankan kegiatan usaha. Nah, ya. Jadi itu kan dua hal yang mirip tapi sungguhnya berbeda. Ya, karena kalau yang satu memang harus digunakan dalam kegiatan perusahaan, kalau leasing yang muncul di praktek itu sebenarnya sewa beli yang ada dalam KUH Perdata gitu ya. Jadi dia disewa selama barang masih dalam angsuran, itu Anda statusnya penyewa. Makanya nanti kalau misalnya kita debiturnya itu tidak membayar, maka krediturnya bisa ambil barang itu sesuai dengan perjanjian karena memang statusnya Anda belum menjadi pemilik gitu ya. Ya, tentulah yang suka ribut diambil dengan paksa misalnya. Kenapa? Karena memang hak miliknya itu memang belum beralih. Ya. Beda dengan jual beli.
Kalau jual beli itu ketika menang realisasi, ya udah itu berarti hak miliknya sudah beralih dari penjual kepada pembeli. Nah, yang agak bergesekan, agak beririsan itu ialah ini SGU atau leasing dengan sewa beli yang muncul dalam praktek. Sering Anda ambil motor, Anda ambil mobil, misalnya sekarang makanya mobil itu udah kayaknya setiap keluarga punya mobil ya, karena memang ada kemudahan untuk memperolehnya gitu. Bagi yang tidak terlalu punya uang banyak untuk langsung membeli juga bisa membeli sewa gitu ya. Ya, membeli sewa artinya Anda bisa melalui perusahaan-perusahaan sewa beli itu. Nah, unsur-unsur SGU itu ialah yang dibeli itu pembiayaannya itu jenisnya ialah barang modal atau berupa peralatan-peralatan perusahaan. Ini ya. Barang modal atau peralatan-peralatan perusahaan yang disiapkan oleh pabrikan atau supplier. Ini nanti ada ini pihaknya nanti ada apa? Ada lesor, ada lesi, penyewa, kemudian ada pihak yang menyediakan barangnya, ya. Nah, kemudian ada bank. Bank juga terlibat sebagai perusahaan yang bukan pihak sebetulnya sih bank, cuma dia juga terlibat di dalam proses pemanfaatan jasa lembaga pembiayaan ini, pembiayaan dalam jenis SGU ini. Ya. Pembayaran secara berkala yang dilakukan secara angsuran oleh lesi, jangka waktunya tertentu, tentu saja sesuai dengan perjanjian, ya mau 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Itu tergantung dari misalnya mahalnya si barang modal itu dan kemampuan daripada si perusahaan yang akan meminta bantuan SGU dari perusahaan SGU. Ya. Kemudian ada hak opsi bagi lesi untuk membeli, mengembalikan barang modal atau memperpanjang perjanjian SGU. Ya, dimungkinkan untuk membuat opsi ini. Ya, tinggal terserah nanti lesinya mau udah aku perusahaannya kayaknya nggak bisa lanjut, ya sudah barang modalnya dikembalikan, barang modal dikembalikan ya dia nggak dapat apa-apa gitu kan. Sementara kalau dia mau pakai pilih opsi dari membeli barang itu berarti dia tinggal bayar harga sisanya, ya. Ada nilai sisa yaitu nilai barang modal pada akhir masa SGU. Jadi nilai barang modal pada saat selesai perjanjian itu sudah berapa nilainya. Nanti terserah ya, terserah kepada para pihak khususnya lesinya. Apakah dia akan memanfaatkan yang membeli atau akan mengembalikan, ya, atau perpanjang saja misalnya. Itu silakan saja tergantung kepada lesi dan tentu saja dengan perjanjian atau kesepakatan dengan lesornya. Ya. Jadi perusahaan SGU-nya kita sebut lesor atau pihak yang memberikan barang modalnya, penerimanya atau perusahaan yang membutuhkan itu kita sebut lesi. Kemudian nanti ada perusahaan yang menyiapkan, ya, barang yang dibutuhkan barang apa itu disiapkan oleh perusahaan supplier. Ya. Jadi ada supplier di sini ya, ada penyedia barang, ada penyedia barang. Karena apa namanya perusahaan SGU-nya itu tidak menyediakan barang, jadi barangnya ada pada supplier. Nanti ketika si lesi ini akan membutuhkan, dia akan mohon kepada lesor untuk menyiapkan ya, untuk atau biasanya datang ke perusahaan yang membutuhkan itu diperiksa alatnya seperti apa yang dibutuhkan. Gitu. Misalnya untuk alat percetakan, alat percetakan itu kan beda-beda. Untuk nyetak banner atau untuk nyetak kaos atau untuk nyetak buku, nah itu kan tergantung ya, termasuk ukuran dan mereknya.
Kalau perusahaannya adalah perusahaan percetakan misalnya. Jadi barang modalnya misalnya minta dibiayai pembelian barang modal berupa mesin cetak. Nah, biasanya ditinjau dulu yang diperlukan mesin yang seperti apa, sesuai juga biasanya dengan kondisi ruangan si perusahaan yang bersangkutan. Ini mengenai pengaturannya sama juga dengan kemarin ya. Jadi di sini ada tentang perizinan usaha leasing, kemudian masih tentang perizinan usaha leasing dan tentang pajak ya, tentang pajaknya ini yang menyebabkan si perusahaan leasing ini, perusahaan SGU ini muncul ya, setelah keluarnya peraturan-peraturan itu ya. Kemudian dari secara perdata sama ya, karena ini bermula dari perjanjian ya, aspek hukum perdatanya itu ada pada perjanjiannya ya. Jadi tadi ya siapa yang akan membutuhkan ya, yang kita sebut lesi, tentu nanti akan mengajukan permohonan, mengajukan aplikasinya kepada perusahaan lesor. Kemudian lesor akan melihat bagaimana dan barang apa yang diperlukan. Dan nanti akan disepakati, tentu saja ya kembali lagi kalau dari aspek perdata itu tentu ada kebebasan para pihak di dalamnya. Ya. Ada keajas kebebasan berkontrak tetap berlaku, persyaratan pasal 1320 pun tetap berlaku. Walaupun dalam praktek lembaga pembiayaan ini juga sama lembaga perbankan ya. Mirip dengan lembaga perbankan, kalau melakukan perjanjian itu perjanjiannya bentuknya standar rata-rata. Ya. Perjanjiannya bentuknya standar. Ya. Tapi meskipun bentuknya standar, kalau kita kaji apakah itu ada kebebasan berkontrak di dalamnya, maka aspek dalam perjanjian standar untuk mengartikan apakah kesepakatan itu ada di sana ataukah ada kebebasan para pihak di sana, kan kalau secara hukumnya kan kalau dia sudah menandatangani maka itu dianggap sepakat ya. Jadi sama dengan kita melakukan perjanjian dengan bank, baik itu perjanjian penyimpanan maupun perjanjian peminjaman, itu memang sudah tinggal disodorkan formnya saja sesuai dengan jenis mana yang akan kita ambil. Ini juga sama ya. Jadi dia kebanyakan dalam praktek itu menggunakan perjanjian standar. Namun demikian, analisis dari aspek ajas kebebasan berkontrak itu tetap ada di sana karena tidak ada paksaan ya. Jadi bagi para pihak yang memang menghendaki ya monggo silahkan gitu. Bagi yang tidak ya juga tidak apa-apa gitu ya. Kemudian dari ketentuan pasal 1320 tentu saja kita sudah masing-masing bisa menganalisis ya bahwa kesepakatan pasti ada karena mereka pastinya berunding dulu, kemudian lesi menandatangani, lesor menyetujui, itu adalah tanda kesepakatan. Ya, tanda bahwa ada kecakapan itu biasanya dibuktikan dengan KTP. Ya, walaupun KTP itu biasanya itu hanya dari aspek usia ya. Kalau KTP itu biasanya dari aspek usia. Jadi aspek apakah dia gila atau tidak gila, dia di bawah pengampuan atau tidak, biasanya tidak bisa dilihat dari KTP. Cuma rata-rata nih, rata-rata ini makanya sebenarnya ini juga bisa ya dijadikan penelitian sebetulnya. Rata-rata dari semua perjanjian yang akan dibuat, persyaratannya itu mintanya KTP. Tidak pernah atau jarang sekali lah, atau bahkan saya tidak menemui ya syarat bahwa yang bersangkutan itu tidak gila, tidak ada pernyataan seperti itu. Hanya paling-paling kalau kita mau daftar pekerjaan, nah ya baru ada surat kesehatan. Ya, tapi kalau kita mau melakukan kontrak itu biasanya surat kesehatan nggak ada gitu ya. Padahal untuk dikatakan 1320 itu
itu ada unsur kecakapan, ya. Nah, unsur kecakapan itu bukan hanya umur, ya, tapi juga ada unsur bahwa dia tidak di bawah pengampuan dan bahwa dia tidak gila gitu, ya. Nah, itu yang kadang-kadang ya menganalisisnya itu ya sudah dewasa karena udah ada KTP misalnya. Padahal kan ukuran kecakapan itu bukan hanya KTP gitu. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah ada hal tertentu, artinya ada objeknya jelas ya. Objeknya adalah barang modal tadi. Dan ada kausa yang halal. Tujuannya halal. Kausa yang halal itu bertujuan halal, berdasar dan bertujuan halal. Tujuan dari sewa beli adalah tujuan yang halal dengan objek yang halal. Jadi kalau dianalisis dari pasal 1320 ya juga otomatis lah kita bisa mengatakan bahwa perjanjian SGU ini adalah sebuah perjanjian yang memenuhi ketentuan pasal 1320. Ya, kalau hanya tadi KTP-nya diminta ya, tidak ada syarat yang lain yang menyangkut kecakapan. Kemudian peraturan tentang sewa menyewa bisa juga kita adopsi untuk membahas soal sewa guna usaha. Karena apa? Karena sewa guna usaha itu merupakan bentuk khusus daripada sewa menyewa. Kekhususannya di mana? Kekhususannya ada pada objeknya. Ya, ada pada objeknya. Kemudian juga ada pada subjeknya. Ya, subjeknya itu perusahaan leasingnya itu haruslah berbentuk badan hukum. Nah, itu maka disebut spesifikasi atau kekhususan ya dari sewa menyewa yang ada di KUH Perdata. Nah, yang aspek hukum perdatanya juga karena tadi berupa perusahaan, mungkin dia PT akan merujuk pada Undang-Undang PT, mungkin juga dia koperasi, tapi kebanyakan ya PT lah ya. Jarang yang melakukan lembaga pembiayaan berbentuk koperasi, meskipun ada tapi ya tidak banyak. Ya. Kemudian ketentuan tentang agraria ini menyangkut tanah-tanah perusahaan misalnya. Kemudian perlindungan konsumen itu juga menjadi, kalau perlindungan konsumen itu kalau kata saya itu menjadi keranjang sampah ya, bahwa semua aktivitas yang melibatkan konsumen itu pasti semua nanti akan merujuk ke sana, ya, akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu muatannya adalah tentang pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu kalau kita bicara soal ada keterkaitan dengan konsumen seperti ini kan ada keterkaitan dengan debitur pengambil leasing ini atau leasingnya ini itu adalah konsumennya, konsumen daripada lessor, gitu ya. Maka undang-undang konsumen juga menjadi terbawa-bawa di situ ya, karena nanti akan digunakan ketika akan melakukan perlindungan hukum jika ada masalah-masalah di tengah jalan. Ya, ini masih kurang. Harusnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang penyelesaian sengketa, tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Karena itu biasanya kalau bidang-bidang usaha seperti ini, itu penyelesaian sengketanya melalui jalur non-litigasi. Kalau sudah melalui jalur non-litigasi, maka satu-satunya peraturan yang ada sekarang itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu sebetulnya masuk di dalam undang-undang di bidang hukum perdata yang bisa juga digunakan sebagai dasar ketika kita berurusan dengan lembaga pembiayaan yang bernama SGU ini. Yang bersifat hukum publik ini sama ya, jadi undang-undang tentang wajib daftar, undang-undang perbankan, ya, undang-undang perpajakan, dan peraturan-peraturan yang langsung menyangkut tentang lembaga
pembiayaan, ya. Jadi di sini ada peraturan tentang lembaga pembiayaan, ada Kepres nomor 61 dan lain-lain yang sampai sekarang ya baru itu yang kemarin saya sudah jelaskan. Juga ada yang di luar itu, ya. Kemudian keunggulan dan kelemahan SGU. Saya rasa kalau mengenai keunggulan itu bisa kita identifikasi saja lah ya. Adanya fleksibilitas ya, artinya ada dokumen, ada jaminan, ada angsuran, ada hak opsi itu fleksibel. Ya. Kenapa? Karena dokumen-dokumen yang diperlukan juga ya tergantung pada perusahaan yang mensyaratkan gitu ya. Jaminan juga begitu. Apakah jaminannya itu hanya barang yang menjadi objek atau diperlukan jaminan lain? Itu tergantung kepada lesornya. Ya. Jadi dia fleksibel lah ya, gitu. Beda dengan bank. Kalau bank itu ajas prinsipnya adalah kepercayaan, tetapi kepercayaan itu diukur dari ada atau tidaknya jaminan agunan tambahan. Nah, kalau lembaga pembiayaan itu tidak mengutamakan jaminan. Biasanya yang jadi jaminan adalah benda barang yang menjadi objeknya. Kalau dia tadi barang modal, ya itulah jaminannya. Gitu. Ya. Kemudian biaya relatif murah, relatif ya. Tergantung, jangan bilang nanti ternyata lebih mahal dari bank, Bu. Ya, namanya juga relatif. Ya. Kalau tidak dibilang pasti lebih murah, tapi dikatakan relatif murah karena biasanya jadi satu paket, konsultannya di situ, kemudian pemasangannya, tenaganya dari perusahaan lesor, asuransinya nanti dicarikan juga oleh perusahaan lesornya. Nah itu biasanya sehingga hitung biasanya akan lebih murah ketimbang kita minta kredit bank, kemudian membeli barang sendiri, mengadakan sendiri untuk membeli barang sendiri, panggil lagi tukang pasang, harus diasuransikan, kita harus pergi ke asuransi lagi sendiri dan lain-lain. Itu pertimbangannya, ya. Kemudian tidak terlalu kompleks jika dibanding dengan kredit bank. Ya, kalau kredit bank itu syaratnya itu memang betul-betul rigid banget gitu ya. Atau kemarin ini saja saya baru mendampingi suami saya, itu bapaknya kan ada bisnis sedikit lah ya, itu mendampingi ada debitur yang akan ambil rumah. Nah persyaratannya itu istrinya harus tahu gitu. Nah sempat ribut itu di bank. Istrinya harus mengetahui bahwa suaminya ambil kredit rumah gitu. Padahal sudah ada KTP, sudah ada pernyataan, tapi secara fisik istrinya harus hadir ketika akad. Nah, itu kan juga sesuatu yang dipertanyakan kemarin ya, kok makanya sampai ribut juga debiturnya. Itu yang menggambarkan kalau kredit bank itu begitu kompleksnya, begitu rumitnya ya. Nah, itu suatu contoh bahwa disuruh menghadirkan istri. Nah, kebetulan katanya istrinya itu sudah lama pergi meninggalkan rumah gitu. Nah, sementara di dalam persyaratan dia ngisi datanya berstatus punya istri, kecuali kalau dia statusnya lajang nggak punya istri ya syarat itu tidak diminta gitu ya. Tapi karena dia menulis statusnya itu beristri, terpaksa banknya menanyakan istrinya mana gitu. Ketika ditanya istrinya mana, dia ngotot, kayak saya nggak bisa bawa istri saya sudah kabur beberapa bulan yang lalu dari rumah, katanya nggak mungkin saya bisa menghadirkan istri saya gitu. Pihak banknya ngotot, pihak konsumennya ngotot ya. Saya sebagai pendengar saja karena saya kan ICA-nya sebagai perusahaan yang tadi akan dibiayai, orang itu akan ngambil rumah akan dibiayai oleh bank, saya itu suppliernya saja gitu ya, penyedia
penyedia rumah saja, maka saya tidak bisa bicara di forum itu gitu. Karena bank yang punya kewenangan gitu. Nah, itu cerita sedikit menggambarkan bahwa memang kalau berurusan dengan bank itu memang kompleks banget ya. Kadang kalau kita tanya juga dia bilang begana begini begana, kita tanya peraturannya mana, itu pun tidak bisa memberikan gitu ya. Nah, tapi ini saya juga tidak menjamin ya, tidak menjamin bahwa lembaga pembiayaan itu segampang yang kita bayangkan di sini ya, keunggulannya. Ya, ini juga harus melalui penelitian apa iya gitu ya. Berurusan dengan lembaga pembiayaan itu tidak terlalu kompleks dibanding dengan berurusan dengan pihak bank misalnya. Itu saya juga hanya saja di sini berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, tapi terus terang saja saya belum tahu secara realnya ya, secara kenyataannya apakah ketika kita berhadapan dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan ini nggak rumit gitu ya. Nah, itu yang saya sendiri belum pernah berhadapan dengan perusahaan pembiayaan ya, baik itu pembiayaan konsumen, baik itu yang lain-lain gitu ya. Saya lebih sering berhadapannya atau terjebur di dalamnya itu lebih sering itu ke masalah-masalah perbankan. Ya. Jadi kalau yang ke lembaga pembiayaan, apakah ya benar seperti itu bahwa lembaga pembiayaan memiliki keunggulan dibanding dengan bank? Saya belum, terus terang saya tidak bisa jawab dengan pasti ya, karena penelitian saya juga belum pernah ada yang tentang lembaga pembiayaan. Ya, penelitian saya rata-rata dia menyangkut perbankan. Baik, dia mempunyai kelemahan biaya bunganya yang tinggi karena lessor juga. Nah, ini dia ya. Ini dia tadi. Jadi si lessor ini kan hanya perantara ya, perusahaan perantara. Sementara yang beneran ngebayarin itu ialah perusahaan bank. Gitu ya. Dia hanya bergerak sebagai perusahaan pembiayaan, maka biaya bunganya akan lebih tinggi karena lessor juga memperoleh dananya dari bank. Gitu. Nanti yang akan membayar barang itu ialah si bank ini, akan membiayainya itu bank. Jadi lessor itu berada di tengah-tengah di antara lesi dan bank. Jadi lesi tidak berhubungan dengan bank, tapi berhubungan dengan lessor. Dan lessor ketika akan membiayai lesi itu masih ternyata mengandalkan prosesnya itu adalah dana yang ia peroleh dari bank. Seperti itu. Ya. Jadi disitulah yang membuat hitung-hitungannya menjadi lebih tinggi ketimbang misalnya kita ambil aja uang bank langsung kita beli barang modal bisa. Cuman tadi tidak semua perusahaan itu mempunyai akses untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari bank. Ya, lebih kompleks tadi ya. Jadi perusahaan aja itu akan dilihat betul mana-mana perusahaan yang memang bisa dibiayai oleh bank. Ya, maka disitulah perusahaan lembaga pembiayaan jadi laku ya, berperan gitu. Karena ternyata ada perusahaan-perusahaan atau golongan-golongan tertentu yang sulit mendapatkan akses ke perbankan. Ya. Kemudian kelemahan lainnya adalah kurangnya perlindungan hukum. Ya. Tidak seperti bank. Tapi kalau saya pikir sekarang sama ya. Karena apa? Karena sama lembaga, kalau bank kan tadinya memang di bawah pengawasan BI. Semua aktivitasnya terlihat ya, peraturannya jelas. Nah, tapi sekarang semenjak adanya OJK, lembaga pembiayaan itu kan termasuk LKBB. Itu kan peraturannya dan pengawasannya sekarang juga ada pada OJK. Jadi kalau ada apa-apa juga kita masih bisa melalui jalur OJK karena OJK juga sebagai pengawas ya, pengawas dan sebagai pembuat aturan.
ya, pembuat regulasi di bidang keuangan bukan bank ini. Keuangan bukan bank itu kan kayak pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan. Nah, itu jenis-jenis LKBB. Yang kalau tadinya masih tabur, masing-masing di bawah pengawasannya masing-masing, maka sekarang sudah diupayakan untuk tersentral, pengawasan dan regulasinya ada, kewenangannya ada di OJK. Ya. Jadi perkataan kurangnya perlindungan hukum tidak seperti bank ini juga perlu bisa diteliti apakah iya pemanfaat lembaga pembiayaan itu, khususnya sini kita sedang membicarakan SGU, itu kurang mendapat perlindungan hukum dibanding dengan bank. Nah, kalau kita bicara perlindungan hukum, ini kok saya ngocor sendiri ya, nggak ada yang tanya, nggak ada yang menyegat ya, apa-apa lah, ngomong terus aja. Kalau ada yang mau cut, di-cut aja ya. Nah, kalau kita bicara perlindungan hukum, ya, itu kan kita bicara satu peraturannya. Nah, kelemahannya memang untuk lembaga pembiayaan itu peraturannya belum ada yang berbentuk undang-undang, ya, sehingga di situ mungkin yang dikatakan untuk perlindungan hukumnya kurang di dalam sarana substansinya, substansi hukumnya itu tidak ada yang dalam bentuk undang-undang. Sedangkan perbankan mulai dari undang-undang sampai ke bawah itu, sampai ke PBI itu ratusan. Ya. Kemudian kalau kita bicara perlindungan hukum tadi, itu tadi ada pihak siapa yang harus melindungi. Nah, kalau pihak sekarang udah jelas ya. Fungsi pengawasan yang ada pada OJK itu maksudnya adalah kalau ada apa-apa, ada konsumen, ada masyarakat yang dirugikan dengan ulahnya perusahaan pembiayaan, maka itu bisa melaporkan ke OJK, gitu ya. Artinya kalau pihak yang melindunginya sekarang sudah jelas dan tersentral, tinggal sekarang peraturannya, gitu. Nah, jadi kalau kita bicara perlindungan hukum kan peraturannya apa, siapa yang melindungi, kemudian siapa yang dilindungi. Nah, itu karena peraturannya masih bersifat parsial tadi, itulah mungkin yang dianggap oleh sebagian penulis sebagai kelemahan di dalam lembaga pembiayaan. Kemudian proses eksekusinya sulit, ya karena tidak ada prosedur khusus. Ya kalau eksekusi benda jaminan di bank enak, gitu, ya itu ada prosedur khususnya, ada petugasnya, jelas gitu ya. Tapi kalau ini lembaga pembiayaan, eksekusi kalau terjadi apa-apa, misalnya terjadi kendala pembayaran, mengeksekusi barang modalnya yang ada pada lesi, ini akan mengalami kesulitan. Ya, tata caranya itu tidak ada yang mengatur secara khusus, gitu ya. Kok udah ajan sih? Ini pasti jam 12 kurang 10 ya. Pihak-pihak dalam SGU tadi ya sudah saya katakan ada perusahaan pemberinya, ya perusahaan jasanya, jasa pembiayaan atau perusahaan SGU atau disebut dengan lessor. Ya. Ini perusahaan yang memberi jasa pengadaan, ya pengadaan barang modal. Ya. Nah, ini dapat berupa perusahaan khusus yang menyelenggarakan kegiatan pembiayaan dengan sistem SGU atau bersifat multi finance. Ya, multi finance itu berarti ada beberapa kegiatan lembaga pembiayaan yang dikerjakan oleh satu perusahaan. Kemudian si lessor ini adalah sebagai pengadaan barang modal melalui supplier dengan membayar lunas barang modal tersebut.
Jadi nanti ada supplier, ada penyedia barangnya. Kalau dia butuhnya mesin cetak, ini ada suppliernya, ada toko mesin cetaknya. Nanti si perusahaan si lesor ini akan membayar kontan ke sana, baru nanti lesi akan mengangsur kepada si lesor. Gitu ya. Jadi penyewa guna usaha atau ada lesi atau penyewa guna usaha ini pihak yang membutuhkan barang modal tadi, ya. Pihak yang membutuhkan untuk dibelikan barang modal, disediakan barang modal. Baik dengan sistem operating list maupun dengan sistem finance list. Ada supplier. Jadi tadi ada penyewa. Ini dua pihak yang inti ya. Ada perusahaan ada lesor, ada lesi. Ini yang intinya. Kemudian ada supplier, ya, yaitu perusahaan pabrikan yang menjual barang modal yang dibutuhkan si lesi tadi. Ya. Harga barang modal dibayar lunas oleh lesornya. Kemudian dalam finance list, barang modal diserahkan langsung kepada lesinya. Dalam operating list, barang modal diserahkan kepada lesor. Nah, ini perbedaannya. Jadi, barang ini akan dibawa kemana tergantung perjanjian leasingnya. Finance list atau operating list. Ya. Lalu nanti ada bank dan asuransi. Ini juga sebagai lembaga yang ikut terkait, tapi sebetulnya bukan pihak yang terlibat langsung. Ya, ini juga bukan pihak yang terlibat langsung. Juga bukan pihak dalam perjanjian SGU. Kita orang hukum harus tahu ya, pihak dalam perjanjian itu siapa sih? Nah, kalau pihak dalam perjanjian itu ialah orang-orang atau pihak-pihak yang tanda tangannya ada di dalam perjanjian itu pihak. Ya. Pihak yang terlibat langsung itu disebut pihak. Nah, kalau yang tidak terlibat langsung itu, apalagi dia tidak ada bertanda tangan di dalam naskah perjanjian, maka itu bukan pihak di dalam perjanjian. Ya. Dia hanya pihak tidak langsung saja memberikan bantuan uang. Dan asuransi itu adalah memberikan bantuan penjaminan dengan tentu saja biaya preminya. Ya. Jadi bank itu adalah bukan pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian, tapi bank itu penting adanya karena sebagai sumber dananya itu memang diambil dari bank. Jadi lembaga pembiayaan sendiri nanti punya komunikasi dengan bank dalam rangka untuk menyediakan dana yang dibutuhkan untuk membeli barang modal. Tapi urusan dengan bank ini adalah urusan lesor dan bank. Lesi itu hanya berhubungan dengan lesornya. Supplier itu juga hanya berhubungan dengan si lesor. Ya. Pokoknya lesi dan lesor itu gue minta barang ini siapin. Nah, seperti itu. Ya. Prosesnya ke supplier dan ke bank yang menyiapkan dana itu adalah urusan si lesor. Kemudian asuransi adalah sebagai lembaga pengambil alih resiko. Nah, ya nggak mana tahu nanti mesinnya kebakaran, mana tahu mesinnya mungkin belum saatnya rusak, harus rusak. Ya terserah. Kalau asuransi itu tergantung ya apa namanya yang dipertanggungkan itu apanya. Ya, apa pertanggungan kebakaran, apa pertanggungan kerusakan. Ya tergantung jenis asuransinya gitu ya. Tapi pengambil alih resiko jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan itu adalah perusahaan asuransi. Dan ini juga sebagai perusahaan yang tidak terlibat langsung di dalam perjanjian antara supplier dengan lesor. Jadi itu sementara ya. Sebetulnya ada pokok bahasan bentar. Ini di close dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya ke pokok bahasan 6.
Sini ada pokok bahasan 6 ya. Sedikit aja, kayaknya sih sedikit. Pokok bahasan 6 masih menyambung pembahasan tentang salah. Ini ya. Ya, ini sudah saya jelaskan sih ya. Nah, ini. Jadi klasifikasi SKU ada finalist. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ciri utamanya adalah bahwa pada finalist ini ada opsi, ya, ada opsi untuk membeli, untuk mengembalikan atau untuk memperpanjangnya. Gitu. Jadi ada satu finalist. Nah itu jadi bisa Anda. Ini jenis-jenisnya saja. Ya, jadi ini nanti bisa Anda baca saja jenis-jenis dari finalist, ya, bentuk-bentuk variatifnya, pengembangannya, derivatifnya daripada finalist ini adalah ini, ya. Jadi ada direct lease, yaitu lessor membeli barang modal atas permintaan lesi kepada supplier, kemudian di SGU-kan ke lesi. Nah, ini jenis-jenisnya ya, variasi-variasi dari SGU yang ada. Ya, jadi aneka ragam dari SGU. Ya. Kemudian ini operating list tadi karakteristiknya tadi saya sudah jelaskan. Utamanya adalah bahwa yang operating list ini tidak ada hak opsi bagi si lesi. Ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan ya. Ada beberapa perbedaan antara finalist dengan operating list. Nanti silakan dibaca sendiri saja. Kemudian ada syarat dan mekanisme. Nah, mekanisme ini yang penting ya. Syarat tentu saja ini standar saja. Kalau nanti ada perusahaan SGU yang menerapkan syarat yang berbeda, ya bisa saja karena syarat itu adalah hal yang dikehendaki oleh salah satu pihak yang kemungkinan disetujui oleh pihak lain atau mungkin tidak, yaitu nanti tergantung. Ya, jadi ini yang standarnya ada akta pendirian calon lesi, ya. Akta pendirian perusahaan calon lesi berarti si lesi harus perusahaan. Ini berarti gitu kan? Syarat berarti perusahaan peminta barang modal harus perusahaan, ya namanya saja mintanya barang modal. Tadi yang saya bilang, kalau minta motor untuk berangkat ke kampus itu namanya nanti masuknya pembiayaan konsumen sebetulnya, ya bukan leasing. Ya. Ada surat pengesahan pendirian, kemudian ada SIUP, TDP, NPWP, laporan keuangan dan lain-lain lah ya. Syarat-syarat ini silakan aja dibaca sendiri juga. Kemudian mekanisme transaksi. Nah, ini mekanismenya ya. Jadi ada supplier, lesi ke supplier melihat meminta barang apa, baru nanti yang kedua lesi minta kepada lessor, nih gue mau barang ini, gitu tuh ada tuh yang nomor 2. Oke lah, kata si lessor syaratnya ini. Nah, syaratnya ini, lalu si lesi iya. Setelah iya, baru lessor menghubungi supplier untuk menyiapkan barang yang diminta oleh si lesi. Ini nomor 6. Nah, supplier, tolong ya nanti siapin tuh mesin cetak jenis ini. Oke, supplier melaporkan, oke ini ada barangnya harganya sekian, saya diminta bayar lunas. Nah, baru ini nanti bayar lunas, si lessor bayar lunas ke supplier. Ya.
Lesor bayar lunas ke supplier, kemudian baru nanti si lesinya ini membayar angsurannya ke lesor. Lesi tidak membayar kepada supplier. Supplier tidak menagih kepada lesi, tapi lesi membayarnya kepada lesor atas aplikasi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh si lesi kepada si lesor. Itu ya, ini panahnya banyak-banyak tapi sebetulnya ini sederhana lah. Lesi minta barang ke sini, lalu oke deh minta barang ke sini, nomor 2-nya mana nih? Setelah dia melihat barang yang diperlukan, dia lapor kepada lesor, nomor 2 aku butuh barang itu yang ada di sana. Tuh sudah ditunjukkan barangnya. Ya, kata lesor. Nih. Oke, buat saja permohonan pembiayaannya. Nah, diajukanlah permohonan pembiayaan, kemudian lesor ngontak si supplier. Supplier akan menghubungi lesi bahwa lesornya sudah mengontak dan sudah melakukan pembayaran. Sudah selesai. Gitu. Nah, jadi hanya bank tidak muncul di sini. Ya, bank tidak ada di gambar ini karena bank nanti di luar komunikasi SGU. Ya, bank ada tersendiri nanti hubungannya dengan si lesor. Gitu, ya. Oke, itu ini ada keterangannya. Nanti bisa dibaca. Oke, Anda bisa diupload saja di Fiklas ya materinya yang ini. Baik, nanti kita kalau sudah ada tiga topik yang kita bahas, nanti kita bisa. Saya akan mengejar si topik-topik ini bisa selesai, kemudian Anda membuat tugas, kemudian kita bicarakan tentang tugas Anda. Nah, itu aja. Ya. Jadi semoga saja ini bisa segera semua topik itu bisa selesai sebelum perkuliahan selesai, sehingga tugas-tugas Anda bisa nanti memilih topik-topik yang sudah dijelaskan. Baik, saya rasa itu pertemuan kita hari ini karena juga sudah lohor ya. Biasanya kita sebelum lohor ini kok lohornya cepet banget gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya rasa kita cukupkan ya. Kita ketemu lagi di Selasa depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi ya. Terima kasih. Absensi Ya, Bu. jangan lupa. Terus Dewi tolong diambil fotonya dulu, screenshot dulu. Oke, Dew, foto Dew. Bu, sebentar Bu, saya screenshot ya Bu. Salam. Siapa itu? Oh ya, saya sekalian mau ngasih tahu bahwa kan sudah ada pengumuman untuk offline ya, tetapi sebetulnya untuk mata kuliah LP ini adalah mata kuliah pilihan. Maksudnya itu yang diutamakan. Tetapi karena kita masih ada pilihan untuk melanjutkan, maka kita bertiga dengan Pak Naryo itu sepakat kita masih tetap saja melakukannya dengan cara online sampai ke akhir semester. Mudah-mudahan tidak ada paksaan harus offline ya, karena secara administrasi juga membingungkan karena absennya sudah ada di Fiklas gitu ya, laporannya harus juga pakai Siakadu. Nah, itu Wadek 1 juga lagi mengatur kelas-kelasnya. Ya. Nah, kemarin sih kita udah sepakat, saya, Pak Naryo, Bu Rilda, itu untuk sementara sih bersepakat melanjutkan ke sistem seperti ini. Gitu ya. Saya nggak tahu nanti kalau berubah lagi ya, tapi info sementara untuk minggu depan mungkin kita masih juga ketemu dengan model daring. Ya. Semoga ini juga tidak mengurangi semangat Anda. Tapi kalau nanti memang kita harus ketemu secara offline, ya nggak apa-apa juga. Yang repot itu, peraturannya itu harus ada izin orang tua. Nah, kalau ada izin orang tua, itu nanti pasti ada yang izin, ada yang nggak bisa, ada yang harus online, ada yang aduh ruwet gua.
gitu ya. Pusing kepala Berbi, nanti harus ngajar 2 kali. Udah tuh belum lagi kalau mending kalau sarana prasarana hibridnya itu sudah tersedia enak. Saya tinggal ngajar dalam kelas, bisa semua yang mau online juga tinggal mendengarkan, yang offline juga kita ketemu muka enak. Yang susah ini kalau itu belum tersedia semua, bahayanya nanti kalau ada, Bu, saya tidak izin orang tua, Bu, saya ada 10 atau 15 tidak izin orang tua, jadi kerjaan gua mengajar lagi secara Zoom. Pening juga kita kan. Udahlah, kata saya sama Pak Wadik, saya sih kalau boleh, kalau memang boleh, saya sih izin menyelesaikan sampai sampai semester ini selesai lah, nanti baru kita beramai-ramai semua aktivitas offline itu di semester genap gitu ya. Jadi semua ready. Jadi nggak gerbas masuk kelas mana, suruh bikin ruangan ini, suruh ada surat izin orang tua. Mahasiswa pakai surat izin orang tua, anak SD aja pakai surat izin orang tua bisa. Izin mah, apalagi anak-anak mahasiswa bikin sendiri, ntar suratnya izin semua. Paleng, wah. Kecuali kalau wajib aja udah wajib gitu enggak. Kalau masih menggantung itu sesuatu yang menggantung itu kalau kita bilang tidak ada kepastian hukum. Ya. Boleh iya, boleh enggak. Kalau boleh enggak ya udah gua enggak aja gitu. Ya enggak, kalau harus mau dan itu ada kepastian hukum itu. Peraturan itu dibuat wajib hukumnya. Udah wajib, enak itu wajib. Wajib bagi mahasiswa yang diizinkan. Ya diizinkan itu namanya ngegantung peraturannya. Udah mendingan doa saja dulu, nanti nunggu pasti aja. Pastian hukumnya belum ada, masih ada syarat tambahan ya. Masih bersyarat. Oke, saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama.